Shalom. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Malam Jemaat TBS Kobelete. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Tuhan masih begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau dapat menuntun dan menyertai kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepadamu. Mari Engkau menolong kami, Engkau memberkati agar ibadah pada hari ini boleh berjalan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam doaku dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan ya Allah kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa di dalam setiap kesibukan kami, Allah masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk ada di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini boleh menjadi pegangan bagi kami, dan kami juga boleh dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin.
Firman yang akan sama-sama kita renungkan, kita baca dan renungkan pada malam hari ini terpilih dari Lukas 24 ayat 31 hingga ayat 35. Lukas 24 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca bagi kita. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, akan tetapi setiap kita mau dan mampu melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman yang kita baca saat ini akan menuntun kita dalam perenungan dan juga tema pada malam hari ini ialah hiduplah dalam perjumpaan dengan Yesus setiap hari. Hiduplah dalam perjumpaan dengan Yesus setiap hari. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita dapat belajar tentang kebenaran yang Yesus mau nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca tentang setelah kebangkitan Yesus, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam perjalanan menuju Emmaus. Ketika itu Yesus bercakap-cakap dengan mereka tentang segala sesuatu yang terjadi. Dan pada saat itu mereka belum menyadari siapa sebenarnya orang yang ada berjalan bersama mereka pada saat itu. Mereka terus tidak menyadari siapakah yang ada bersama-sama dengan mereka. Sampai ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus bertindak seolah-olah Ia akan melanjutkan perjalanannya, dan mereka menahannya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu, waktu makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, dan Ia mengucapkan berkat. Pada saat itu juga mereka tersadar tentang siapakah orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka merasa hati mereka berkobar-kobar ketika mereka bercerita dengan Dia tentang kitab suci, dan melalui itu semua, mereka teringat bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menyaksikan kepada murid-murid yang lain tentang Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang dalam kehidupan kita sama seperti para murid-muridnya, kita sering membicarakan dan juga kita sering merenungkan tentang segala sesuatu tentang Yesus. Akan tetapi kita kurang mampu. Kita kurang mampu untuk melihat dan menyadari bahwa dalam kehidupan kita, Yesus sering menampakkan dirinya. Kita juga sering mengabaikan Yesus. Kita kurang menyadari bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita melalui berbagai cara. Karena kita sering memikirkan tentang Dia,
kita lupa merasakan, kita lupa melihat bahwa Yesus biasanya menghampiri kehidupan kita. Yesus biasa hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita, tak bisa kita pungkiri bahwa Allah seringkali menjumpai kita. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 25 ayat 40, jika kita memberi makan kepada mereka yang lapar, jika kita memberi minum kepada mereka yang haus, jika kita mengunjungi mereka yang terpenjara, jika kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, kita memberi tumpangan bagi orang-orang asing, maka itu adalah tindakan kita ketika kita melayani Yesus. Ketika kita memiliki tindakan itu, maka kita sudah melayani Yesus. Terkadang yang kita pentingkan, yang kita pikirkan adalah kita terus beribadah, kita terus ada di dalam persekutuan. Akan tetapi, ketika kita melihat orang yang miskin, ketika kita melihat orang yang membutuhkan, ketika kita melihat orang yang lapar, ketika kita berjumpa dengan orang yang susah, kita tidak menjadi penolong bagi mereka. Kita tidak mengambil bagian di dalam penderitaan mereka. Bahkan ada tindakan-tindakan kita yang malah semakin membuat mereka ada dalam penderitaan. Bahkan sebagai orang yang percaya, terkadang kitalah orang yang membuat orang lain susah. Jadi kehidupan kita saat ini, dalam setiap pergumulan kita, kita diingatkan bahwa Kristus Yesus seringkali menunjukkan dirinya dalam berbagai kehidupan kita. Ketika pada hari ini kita belajar tentang Yesus yang menampakkan diri pada murid-muridnya, kita berpikir bahwa murid-muridnya ini kurang menyadari bahwa Yesus sendiri yang ada dan berjumpa bersama-sama dengan mereka. Kadang kita lupa bahwa kitalah murid-muridnya. Bahwa ketika orang susah datang menghampiri kita, kita tidak menolong mereka. Ketika kita ada di dalam lingkungan bersama-sama dengan orang yang membutuhkan, kita tidak menolong mereka. Itu berarti kita juga menjadi bagian dari para murid-muridnya. Kita hanya sering memikirkan tentang dia. Kita hanya sering berbicara tentang Yesus dan kebaikan Yesus. Akan tetapi kita lupa dan kita tidak sadar bahwa Yesus telah muncul di hadapan kita dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini, pada hari ini, pada malam ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita mengerti bahwa rahasia penyataan Allah bukan untuk kita pikirkan, akan tetapi kita rasakan, kita resapi, dan juga kita nyatakan di dalam tindakan kita. Pada hari ini juga kita memperingati Hari Bumi. Sadar atau tidak, kita dapat menyaksikan Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui alam semesta kita. Tumbuh-tumbuhan, lingkungan, orang-orang, keluarga, hal itu menunjukkan bahwa Yesus menampakkan dirinya dalam berbagai wujud. Alam semesta ciptaan yang begitu luas, begitu indah, ketika kita ada, kita hanya berfotoria, akan tetapi kita lupa bahwa ini kebesaran Tuhan. Tuhan menunjukkan karya dan kebesarannya lewat ciptaan, lewat tumbuh-tumbuhan, lewat lingkungan sekitar. Untuk itu hari ini kita diperhadapkan dengan tanggung jawab bahwa kita harus menjaga sesama kita. Sama seperti kita menghargai Yesus, sama seperti kita merenungkan tentang Yesus, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu dengan mengingat bahwa kita melakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui pekerjaan kita. Kita bisa berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan kita. Kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui pergumulan kita. Kita bisa berjumpa dengan Yesus dalam lingkungan kita
alam semesta kita. Untuk itu, ketika kita menjumpai Yesus, maka kita harus memiliki sikap kasih yang Yesus ajarkan. Kasihilah sesama kita, kasihilah Tuhan, kasihilah lingkungan. Itulah yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali ke dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita, apakah kita sudah siap untuk berjumpa dengan Yesus dalam seluruh kehidupan kita? Marilah kita renungkan ini di dalam hati kita, dan juga ketika kita keluar dari kehidupan kita, menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita mengingat bahwa Yesus Kristus selalu dan senantiasa menampakkan diri dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syukur dan syafaat ke hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pemilik kehidupan kami datang di hadapan hadirat-Mu,
Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menolong kami, dan dengan anugerah-Mu, Engkau masih mempercayakan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini kami diingatkan untuk hidup di dalam perjumpaan dengan Engkau setiap harinya. Kiranya Roh Kudus-Mu mau menolong kami, sehingga kami mampu menyadari bahwa Engkau selalu dan senantiasa menyatakan diri-Mu dalam setiap kehidupan kami. Agar ketika kami berjalan, ketika kami duduk, ketika kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami selalu mengingat akan kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pemilik kehidupan kami. Pada saat ini kami datang, kami tersungkur di hadapan kaki-Mu Tuhan. Kami mengaku di dalam setiap ketidaklayakan kami, di dalam setiap keberdosaan kami. Kami mau memohon pengampunan yang daripada Allah sendiri. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap kami, Engkau mau melayakan setiap kami, agar ketika kami datang membawa seluruh pergumulan kehidupan kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kami, di dalam keluarga dan lingkungan kami. Tuhan, Engkau tahu setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau penuhi kami dengan hikmat dan sukacita sorgawi, agar ketika kami ada di dalam berbagai-bagai pergumulan, kami selalu dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ya Allah, saat ini Tuhan kami datang, kami bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada hari ini menemui berbagai-bagai sukacita kehidupan. Kiranya Engkau menolong mereka di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Orang-orang jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia, Tuhan menolong dan memberkati. Terkhusus pada malam hari ini, kami bersama-sama, kami bersatu hati. Kami menopang, kami menatang Bapak Umbu Hangara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk satu pertambahan usia yang Engkau taruh atas anak-Mu Bapa. Selama 1 tahun perjalanan kehidupan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu, sekalipun anak-Mu berada di dalam lembah kekelaman. Kiranya Tuhan terus menopang, Tuhan terus menolong anak-Mu di dalam pergumulannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Allah sendiri mau menjumpai anak-Mu, Allah sendiri mau memberkati. Kami percaya Tuhan, ketika anak-Mu memberi diri untuk melayani Engkau, kasih dan karunia Allah selalu nyata bagi anak-Mu Bapa. Sebagai tim multimedia Jemaat TBS Kobelete, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan karunia-Mu bagi anak-Mu, sehingga ia mampu melayani Engkau. Ia menolong kami untuk menyebarluaskan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Allah terus senantiasa memberkati anak-Mu yang memberi diri untuk melayani Engkau. Segala pergumulan kehidupan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, Allah menolong, Allah menyertai. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini menemui hari ulang tahun, entah itu ulang tahun pertambahan usia dan juga pertambahan usia pernikahan. Kami yakin dan kami percaya Allah selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Kiranya Engkau terus menyatakan diri-Mu di dalam setiap sukacita mereka. Kiranya mereka terus ada di dalam pengenalan dan kasih akan Engkau. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini juga kami bersama-sama, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah.
Kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Pada saat ini, jika Engkau mendapati di dalam setiap rumah-rumah tangga, mereka ada di dalam keadaan sakit, ya Tuhan, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan yang daripada-Mu sendiri. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini juga di malam hari ini, kami bersama-sama, kami menatang jemaat Tuhan, anak-anak sekolah yang sedang mempersiapkan diri untuk ada di dalam berbagai-bagai ujian. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam bangku pendidikan, yang mempersiapkan diri di dalam ujian, kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas mereka, agar ketika mereka melaksanakan setiap ujian, mereka boleh mengerjakan dengan jujur, dengan takut akan Engkau, dan biarlah mereka boleh rajin untuk belajar dan mengingat bahwa kasih karunia Allah selalu dan senantiasa menyertai mereka. Setiap anak-anak sekolah yang ada di dalam ujian-ujian praktek, kami mempersembahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong, Tuhan mau memberkati, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari kemarin, proses vaksinasi tahap 1, 2, dan 3 boleh terjadi di gereja Tebes Kobelete. Kiranya Engkau terus memberkati kami, agar setiap kami boleh taat melakukan protokol kesehatan, kami semua boleh menjaga diri kami dan sesama kami, dan biarlah kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya Engkau menjumpai kami dengan berbagai-bagai pergumulan di dalam keluarga kami. Setiap kondisi ekonomi kami, Engkau tahu Tuhan, di dalam keterbatasan kami, Engkau juga tahu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami melewati berbagai-bagai pergumulan dan berbagai-bagai krisis. Ya Tuhan, ya Allah kami, hidup dan kehidupan kami, setiap kami yang memberi diri untuk melayani Engkau, Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah kehidupan kami selalu dan senantiasa mau untuk ada di hadapan hadirat-Mu, hidup di dalam pertobatan, dan mau untuk selalu senantiasa menjadi terang bagi sesama kami. Ya Tuhan, ini doa kami akan kembali ke dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan tahu. Untuk itu Tuhan, mari Engkau terus menolong kami, mari terus Engkau berjalan bersama kami, dan Engkau mempersiapkan kami untuk ketika kami berjumpa dengan Engkau di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Kami selalu mau untuk memberi diri kami untuk melayani Engkau. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Mari menolong kami, mari memberkati kami. Malam telah menjadi bagian bagi kami juga akan beristirahat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan pada esok hari Tuhan bangunkan kami untuk mampu melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa kami, ini sembahyang kami, karena kami hanya datang di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Untuk jemaat Tuhan sekalian dapat kembali mengikuti program doa malam di hari-hari yang akan datang. Shalom.